Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, jadi hari ini kita lanjut lagi materi, yaitu jenis-jenis perbandingan. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan berdoa dulu ya. Semoga apa yang dipelajari hari ini itu mudah dimengerti dan berberkah. Amin. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu jenis-jenis perbandingan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya perbandingan itu ada dua jenis. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, nah kita bahas dulu yang perbandingan senilai ya. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Jadi, jika ada dua variabel, jika variabel satunya bertambah, maka variabel satunya juga itu pasti ikut bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Contohnya nih, ini variabel satu itu ada jumlah pulpen, sedangkan variabel keduanya itu harga. Nah, jika satu pulpen harganya 4.000, dua pulpen harganya 8.000, dan jika 3 pulpen maka harganya 12.000. Nah, contoh ini disebut dengan perbandingan senilai, karena jika jumlah pulpennya bertambah, maka harganya juga akan bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, selanjutnya, bentuk persamaan perbandingan senilai. Oke. Nah, jika ditulis dalam bentuk tabel maka kayak gini ya. Variabel A itu ada X1, ada X2. Variabel B ada Y1, ada Y2. Nah, jika A dan B perbandingan senilai, maka persamaannya dapat ditulis X1 per X2 itu sama dengan Y1 per Y2. Atau ini dikali silang ya. Oke, X1 kali Y2, Y1, X2 kali Y1. Oke, jadi persamaan ini sama dengan persamaan ini, cuma beda bentuknya. Persamaan ini diperoleh ketika persamaan ini sudah dikali silang. Oke, saya harap kalian memahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu kayak gini. Sebuah motor dengan bahan bakar 3 liter dapat menempuh jarak 45 km. Nah, pertanyaannya, berapa bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Nah, kita bisa tulis kayak gini. 45 km itu kita butuh 3 liter. Kita butuh 3 liter bahan bakar. Nah, sedangkan 150 km, kira-kira kita butuh berapa liter bahan bakarnya? Oke. Nah, semakin jauh kita menempuh jarak, pastinya semakin banyak kita butuhkan bahan bakar kan? Berarti ini perbandingan senilai. Berarti kita gunakan persamaannya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Berarti 45 per 150 sama dengan 3 per Y2. Nah, selanjutnya kita kali silang. 45 kali Y2 sama dengan 150 kali 3. Berarti Y2 sama dengan, ini 45-nya kita pindah ruaskan ya, jadi bagi 150 kali 3 per 45. Berarti Y2 sama dengan, ini kita bisa bagi 3 ya, masing-masing dibagi 3 jadi 15.
150 bagi 15 berarti 10 liter. Oke, karena yang ditanyakan itu bahan bakar berarti satuannya liter. Jadi untuk menempuh jarak 150 km kita dibutuhkan 10 liter bahan bakar. Oke, jadi gini ya caranya, mudah kan? Oke, saya harap kalian mengerti ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, seorang pelukis dapat menghasilkan 2 lukisan dalam waktu 5 jam. Oke, terus pertanyaannya, berapa jam yang dibutuhkan pelukis untuk menghasilkan 12 lukisan? Nah, berarti kita tulis lagi, 2 lukisan itu dia kerjakan selama 5 jam. Terus 12 lukisan itu kira-kira dia mengerjakannya berapa jam? Oke, berarti kita masukkan lagi ke dalam persamaan. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Berarti 2 per 12 sama dengan 5 per Y2. Kita kali silang. Berarti 2 kali Y2 sama dengan 5 kali 12. Y2 sama dengan 5 kali 12 per 2. Nah, ini bisa kita coret. 12 dengan 2 itu 12 bagi 2 hasilnya 6. Berarti Y2 sama dengan 5 kali 6, 30. Karena yang ditanyakan itu berapa jam, berarti kita menggunakan satuan jam. Jadi pelukis itu dapat menghasilkan 12 lukisan dalam waktu 30 jam. Oke, jadi kayak gitu ya cara mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke materi perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran di mana nilai suatu variabel semakin besar, maka nilai variabel lainnya semakin kecil. Nah, berbeda tadi kalau perbandingan senilai. Kalau variabel satunya bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, jika variabelnya semakin besar, variabel lainnya semakin kecil. Oke, kita lihat contohnya. Ini kecepatan dan waktu tempuh. Nah, jika kecepatannya 2 km per jam, waktu tempuhnya itu 120 menit. Nah, jika kecepatannya dibesarkan jadi 4 km per jam, maka waktu tempuhnya pasti akan semakin kecil menjadi 60 menit. Nah, jika kecepatannya lagi ditambah jadi 8 km per jam, maka waktunya semakin berkurang jadi 30 menit. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Karena jika kecepatannya semakin besar, maka waktu tempuhnya semakin kecil. Oke, jika ditulis dalam bentuk persamaan, perbandingan berbalik nilai ini ditulis dalam bentuk persamaan, maka kayak gini ya. Variabel A, variabel B, X1, X2, Y1, Y2. Maka persamaannya itu X1 per Y2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi ini ditukar ya. Ini ditukar ke sini, yang ini ke sini. Oke. Kemudian kita kali silang, maka didapatkan ini X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2. Jadi kayak gini ya persamaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya nomor 1.
16 ikan hias dapat menghasilkan 2 kemasan pakan dalam waktu 12 hari. Oke, jadi 2 kemasan dia bisa habiskan dalam 12 hari untuk 16 ikan. Nah, jika Aira memelihara 8 ekor ikan hias, dalam berapa hari 1 kemasan pakan akan habis? Berarti kita tulis dulu 16. Kita tulis misal ini ikan, ini hari. Oke, jadi kalau 16 ikan dia bisa habiskan 2 kemasan pakan dalam 12 hari. Ini 2 kemasan. Oke. Nah, yang ditanyakan kalau 8 ekor ikan kira-kira berapa hari? Berapa hari ikan tersebut bisa habiskan 1 kemasan pakan? Oke, jadi kita tulis dalam bentuk persamaan berbalik nilai, berarti X1 per X2 Y2 per Y1. Berarti 16 per 8 sama dengan Y2 nya kan yang mau dicari, Y2 per 12. Kemudian kita kali silang ya, 8 kali Y2 sama dengan 16 kali 12. Berarti Y2 sama dengan 16 kali 12 per 8. Nah, ini kita bisa coret 2. Y2 sama dengan 2 kali 12 berarti 24 hari. Nah, 24 hari ini dia menghabiskan 2 kemasan. Nah, pertanyaannya itu 1 kemasan. Berarti 24 hari dibagi 2 sama dengan 12 hari. Jadi 8 ekor ikan hias dapat menghabiskan 1 kemasan dalam 12 hari. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung dalam waktu 18 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Nah, pertanyaannya berapa tambahan buruh yang diperlukan? Berarti kita tulis dulu kayak gini. 8 ini bulan. Ini waktunya. Oke, waktu ya. Waktu dalam satuan bulan. Kalau yang ini buruh, banyaknya buruh. Oke, kalau 18 bulan dia membutuhkan 120 buruh. Oke, nah gedung itu ingin diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Nah, kira-kira berapa buruh yang perlu ditambahkan untuk dapat menyelesaikan gedung tersebut dalam waktu 12 bulan. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan perbandingan berbalik nilai X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Berarti 18 per 12 sama dengan Y2 per 120. Kemudian kita kali silang, berarti 12 kali Y2 sama dengan 18 kali 120. Y2 sama dengan 18 kali 120 per 12. Nah, ini kita bisa coret 12, 120 bagi 12 itu 10, berarti Y2 sama dengan 180 buruh. Nah, ini 180 buruh untuk pengerjaan 12 bulan. Nah, karena kita sudah memiliki 120 buruh, maka sisa buruh yang diperlukan itu, tambahan buruh yang diperlukan berarti tambahan buruh sama dengan 180. 180 dikurang 120 sama dengan 40 buruh.
Jadi kita sisa memerlukan tambahan buruh sebanyak 40 orang ya. Oke, jadi kayak gitu ya pembahasan soalnya. Jadi saya harap kalian dapat memahami materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari oke. Kesimpulan. Jadi hari ini kita sudah belajar jenis-jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi kalian sudah mengerti kan kalau perbandingan senilai itu jika variabel satunya bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, jika variabel satunya bertambah, maka variabel lainnya ini kecil, berkurang. Oke, atau semakin besar variabel yang satu, maka variabel lain semakin kecil. Jadi saya harap kalian bisa paham ya materi hari ini. Oke, dan untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan kuis 2 kita hari ini. Batas waktunya, batas pengerjaannya itu sampai minggu depan. Jadi kalian memiliki banyak waktu untuk memahami materi ini, kemudian mengerjakan soalnya. Saya harap kalian bisa memahami materi dengan baik ya. Setelah itu silakan kerjakan kuisnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.